праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Wajib keluar itu linmas itu walaupun musim hujan. Bahkan kejadian nih pernah lihat sesuatu cuma nggak diekspos ke masyarakat, takutnya dibilangin ke masyarakat ada anu. Takutnya yang ngeronda jadi malas. Gitu. Jadi agak-agak mistis juga. Agak mistis dikit sih, horor lah. Jadi lecehan sebenarnya di kampung itu linmas itu. Maka kita mah ke satu mental dikuatkan, kedua tujuan kita itu ridho lillahi ta'ala, mengabdikan diri kepada masyarakat walaupun tidak ada upahnya. Gitu aja udahlah. 4, 3, 2, 1 podcast wrestling dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di dalam podcast wrestling, dan pada malam hari ini saya sudah kedatangan tamu dari para anggota Linmas beserta Pak Komandannya. Dan di sini sudah hadir ada Pak Inti Supriyatna ataupun Bapak Lasut, dan di sini juga sudah ada Bapak Nung. Oke, dan di sini sudah ada Bapak Husein. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast wrestling, dan mohon maaf kepada para penonton pecinta podcast wrestling khusus pada malam hari ini dikarenakan masih dalam suasana Idul Fitri. Kami dari podcast wrestling mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani teman-teman daripada Linmas Super ini sendiri. Nah, saya sangat penasaran dikarenakan sepak terjang Linmas Super di sini itu kan sudah bisa kita lihat gitu kan, kemarin dirasakan khususnya pada saat momen Lebaran gitu kan. Kami sebagai masyarakat melihat kesibukan bapak-bapak sekalian, sehingga dalam podcast wrestling ini sendiri saya tertarik untuk mengundang para linmas khususnya yang ada di Cikoranji untuk diajak ngobrol, Pak. Oke. Mengenai latar belakang linmas sendiri ini, Pak, ya. Iya. Yang ada di Cikoranji itu, latar belakang terbentuknya linmas itu kapan, Pak, itu? Oke, sebelum saya menjawab, saya ucapkan dulu minal aidin wal faidin kepada seluruh masyarakat, para pecinta wrestling yang menonton malam hari ini. Latar belakang Linmas emang dari dulu udah ada lah. Ya. Dulu namanya itu Kamra. Oh, itu singkatan gitu kan ya? Samra Keamanan Rakyat lah itu masyarakat. Terus Hansip, itu pertahanan sipil. Ya sekarang julukannya juga Linmas, perlindungan masyarakat itu. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dan kami semuanya bertekad untuk menjadi linmas, karena linmas sekarang nggak sembarangan bisa masuk sebenarnya. Kalau di desa Tanjung Kerta ini harus ada proses dulu. Jadi ada proses pendaftaran proses dulu karena apa sih, di Udagan apa penghasilannya nggak ada nggak ada. Jadi saya mengajak kepada masyarakat untuk menjadi linmas itu harus teliti banget, takut ada penyesalan di akhir, gitulah. Oke, jadi artinya untuk menjadi linmas pun ada persyaratan. Ada persyaratannya. Apakah kualifikasinya dari pendidikan contohnya harus SMA ataupun S1? Oh, enggak juga sih, yang diutamakan satu mau, kedua enggak malu, penuh semangat, soalnya keluarnya Linmas itu diprioritaskan nomor 1 itu malam. Walaupun tugas Linmas itu siang malam 24 jam. Yang kami targetkan itu para Linmas itu sebelum masuk ke anggota kami, jadi anggota kami Linmas di Desa Tanjung Kerta khususnya harus siap mental, soalnya harus siap 24 jam. Oke. Karena Linmas juga harus punya visi misi ke depannya. Ya, siap. Oke. Mengenai itu, Pak,
Bapak ini kan seorang komandan ya, komandan Linmas yang membawahi beberapa anggota ya. Iya, Yang 12 orang semuanya. dari satu desa itu. Dari satu desa Jadi itu. tiap kampung rata-rata ada. Dari Cikoranji ada 4, dari Bojong Benteng ada 4, dari Bojong Benteng ada 3, dari Godebag ada 4. Ya. Oke. Semuanya ada 12 sama 12 saya. sama Ya. Bapak Komandan. Oke. Jadi anggotanya itu ada 11 orang. Ada 11 orang. Oke, Pak. Nah, mengenai peralatan Linmas ini sendiri gitu kan, Pak, apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk bertugas khususnya? Iya. Tadi beginilah, soalnya para Linmas ini, para anggota Linmas ini sebenarnya untuk peralatan itu begini nih. Untuk perlengkapan Linmas itu susah ngomongnya kemana-kemana. Maka dibentuklah. Ini atas inisiatif para Linmas semuanya, termasuk saya semuanya. Ini harus ada komandannya atau ada ketuanya biar aspirasi Linmas ke pemerintah, ke desa atau ke masyarakat, atau sebaliknya dari pemerintah, dari masyarakat kepada Linmas, biar ada yang menyambungkan. Yaitu dibentuklah pilihan juga siapa yang pantas jadi ketua Linmas atau komandannya katanya gitu. Komandan luar biasa. Tadinya sih makanya kami bentuk secara spontan lah, hasil gembungan saya terbentuklah kemungkinan saya yang dipilih oleh rekan-rekan semuanya. Jadi bukan dipilih oleh pemerintah. Bukan, ini inisiatif kita aja lah supaya menyambung aspirasi dari masyarakat kepada Linmas, kepada Linmas, atau dari pemerintah kepada Linmas, ataupun dari rekan-rekan Linmas kepada masyarakat dan ke pemerintah. Oke, jadi itu mengapa ada komandannya katanya. Iya, oke. iya. Mengenai, mohon maaf ya nih Pak ya, mengenai nominal ataupun gaji Linmas itu sendiri berapa sih Pak? Mungkin ada UMR-nya. Nah itu saya dari awal untuk masuk menjadi anggota kami, ya saya tanya dulu, mau jadi anggota Linmas boleh, asal kan, soalnya ini nggak ada upahnya. Oh, jadi nggak ada nol. Ada pun misalnya dari masyarakat itu tergantung kinerja kita. Kinerja kita bagus, mungkin masyarakat juga ngerti. Udah aja gitu, nggak ada perjanjian dari masyarakat ke Linmas, siapa yang mau jadi Linmas kamu digaji segini, nggak ada. Dah kan dari pemerintah pun nggak ada ya. Gitu aja lah. Masalah kesejahteraan mungkin lah, saya dari sampai hari ini alhamdulillah dari masyarakat udah ada walaupun jauh dari cukup. Gitu lah. Tapi Bapak tetap semangat lah. Tapi saya semangat. Makasih Pak. Terus mengenai kegiatan rutinitasnya Linmas itu sendiri, kapan saja sih? Apakah dari pagi sampai malam atau bagaimana tuh Pak? Kalau siang sih mungkin punya kegiatan masing-masing, soalnya jadi Linmas banyak punya keluarga lah. Kalau mengandalkan soalnya dari Linmas nggak ada upahnya. Upahnya nggak pasti, berapa bulan sekali kalau panen baru kita dapat upah dari masyarakat. Nah, kalau malam hari saya diprioritaskan malam hari keliling di jadwal. Kebetulan nih satu lagi kan nggak ada punya kegiatan, dia itu punya keahlian juga sih di bidang ngedekor lah. Gitu. Ini semuanya punya kegiatan. Jadi semua anggota pun selain daripada bertugas jadi Linmas, semuanya mempunyai kegiatan ataupun keahlian masing-masing. Contoh, ini Pak Nung ini sebagai apa ini? Ini alhamdulillah sekarang penerima UMKM dari pemerintah, sekarang juga mungkin udah punya anak buahnya 2 nih. Dagang luar biasa. Bakso tahu itu kan UMKM. Siomay itu pengusaha dari pemerintah lah, UMKM, mungkin mendapat bantuan dulu ya. Iya. Nah, meskipun sudah jadi bos, tapi beliau tetap mengabdikan diri melalui menjadi alhamdulillah. Terus ada Pak Husen. Husen ini sendiri Pak Husen dia itu emang kegiatannya kurang. Cuma dia itu petani
petani. Khusus petani padi. Tapi alhamdulillah lah. Tetap gitu kan dia bisa Semangat. menyempatkan gitu kan ya beliau ini. Terus yang satu lagi tuh Pak Komar. Pak Komar kebetulan sekarang lagi ngedekor, nggak bisa hadir. Jadi beliau juga makanya, ahli mendekor panggung. Dan jadwal itu hari Senin, Selasa sampai Rabu itu satu orang. Rabu sampai Kamis. Malam Jumat 2 orang, malam Sabtu 2 orang. Kebetulan malam Minggu ini seharusnya 4 orang. Semuanya hadir. Semuanya malam hadir. ini tuh ya. Tapi berhubung itu kan ya. Ada kegiatan, jadi artinya Bapak Komandan juga tidak menuntut gitu kan? Oh tidak. Soalnya kamu menuntut gimana? Saya nggak bisa menjamin semua kesejahteraan juga nggak ada sih lah. Jadi betul-betul sukarela lah gitu. Iya. Kan mudah-mudahan gitu. Tapi saya percaya sama rekan-rekan semuanya, khususnya Linmas Desa Tanjung Kerta, semuanya juga. Karena masuk anggota Linmas itu, saya udah tanya sampai nggak ada upahnya, tapi rezeki ada itu milik kita aja, milik tidak terduga lah katanya. Nah Pak, ngomong-ngomong ini kan sekarang lagi nuansa Lebaran ya, terus ada liburan juga. Apakah teman-teman Linmas ini sendiri ada jadwal liburnya atau gimana? Wah, kalau Linmas dari dulu saya masuk Linmas, kayaknya Lebaran itu saya belum pernah pakai baju Lebaran, baju Linmas aja. Coba lihat. Tapi ini ngomong fakta ini semuanya juga saya. Meskipun orang lain memakai baju koko yang baru. Saya cukup untuk baju Lebaran, baju Linmas aja lah. Apalagi kalau dikasih gitu kan baju yang baru. Kalau baju baru belum ada yang ngasih. Oke. Itu rahasia mungkin lah, mudah-mudahan dengan ada Rochling ini. Oh, luar biasa. Insya Allah lah. Itu pihak terkait gitulah. Ngerti keadaan kita. Bisa mengendorse lah ini teman-teman Linmas supaya tetap baju baru meskipun tetap baju Hansi lah gitu. Oke Pak, mengenai teman-teman Linmas ini sendiri kan dominasi waktunya gitu kan dalam bertugas itu kan malam hari. Mungkin ada kisah-kisah yang bisa dibagikan gitu kan, kisah sedihnya seperti apa, kisah senangnya seperti apa gitu kan, mungkin ada. Ya saya ambil dulu senangnya dulu lah. Senangnya kalau saya kan ini Linmas ini tugasnya ngontrol ke pos kamling. Ya, apabila pos kamling masyarakat banyak yang ronda, setiap pos kamling penuh, itu rasanya hati tenang. Keliling itu semuanya, cuma ke artinya terbantu lah gitu juga ya. Gitu aja. Dan pahitnya mungkin musim hujan. Kalau udah jadwal wajib keluar. Iya. Kalau tidak mampu keluar, lapor dulu, diganti sama yang lain nah gitu. Wajib keluar itu Linmas itu walaupun musim hujan. Bahkan kejadian nih, mana lihat sesuatu cuma nggak diekspos ke masyarakat, takutnya dibilangin ke masyarakat ada anu. Takutnya yang ronda jadi malas. Gitu. Jadi agak-agak mistis juga. Agak mistis dikit sih, horor lah. Oke. Apa sih Pak tujuan Linmas ini sendiri, khususnya binaan yang dibina oleh Pak Komandan ini, tujuan Linmas ke depan gitu Pak? Dari awal saya udah dibilangin, Linmas pusat punya visi dan misi, yaitu visi dan misi itu kita mah ke satu Linmas itulah di mana-mana juga, di mana-mana, bahkan di TV juga jadi apanya sih? Jadi lecehan sebenarnya di kampung itu Linmas itu. Maka kita mah ke satu mental dikuatkan, kedua tujuan kita itu ridho lillahi ta'ala, mengabdikan diri kepada masyarakat walaupun tidak ada upahnya. Gitu aja udahlah. Apalagi kalau kita kerjanya bagus, diterima oleh masyarakat, nanti rezeki itu nggak akan kemana. Masyarakat juga lah pasti. Siap. Pak, mengenai harapan Linmas ke depan, khususnya sebagai Pak Komandan ini harapannya seperti apa? Apakah dari pihak pemerintah, terus dari pihak masyarakat, harapannya gimana Pak? Harapan dari Linmas kepada pemerintah, terutama kalau dari masyarakat sih alhamdulillah, walaupun sepanen sekali ya, kita dapat gabah lah padi itu sepanen sekali alhamdulillah, walaupun nggak banyak gitu, tapi ada.
Dan harapan kami kepada pemerintah mudah-mudahan atulah dikasih kayak RT dan RW aja gitu. Jadi Dikasih diperhatikanlah kesejahteraannya. nah itu kesejahteraan kayak RT dan RW kan punya tiap bulan juga. Oh Hansip nggak ada. Padahal pengabdiannya sama kayaknya, bahkan lebih-lebih soalnya. Resikonya lebih. Resikonya juga lebih. Lah gitu. Dan saya begini nih, boleh ditanya dulu lah nanti, so. Silakan. Bahkan saya sampai gregetan sebenarnya. Apakah dari Linmas harus jadi pemimpin biar Linmas sejahtera? Saya punya tujuan kayak gitu sih sebenarnya. Saking kurang perhatikannya, terang aja lah. Jadi mungkin Bapak juga merasa greget, punya unek-unek gitu. Dan mudah-mudahan gitu kan kalau Bapak jadi pemimpin yang minimal mau gitu kan. Iyalah, makanya kegergetan itu saya pengen, walaupun tidak memungkinkan dari Linmas jadi pemimpin, paling tujuannya menjadikan Linmas doang katanya. Masyarakat nilainya gitu. Oke, Pak. Nah, ini kan Bapak ini suka disebut julukan Linmas Super. Ini kenapa kok bisa disebut Linmas Super, nggak Linmas aja gitu kan? Itu julukan dari masyarakat, kemungkinan Linmas Tanjung Kerta ini boleh dikatakan si serba bisa. Serba bisanya. Satu, misalnya, yaitu punya keahlian masing-masing. Walau di kampung lain, di Bojong Benteng, di Godebak, apalagi di Cikoranji ini, bahkan siap 24 jam ngurusin bisnisnya. Dan Linmas itu beginilah, keluar malam itu kan masyarakat pada tidur. Betul. Misalnya ada yang sakit gitu, Linmas itu harus siaga 1. Dan kami juga diposting itu untuk Linmas Desa Tanjung Kerta siaga 1 24 jam papannya. Mobil saya sediain, kebetulan kepala desa gitu, saya difasilitasi oleh kendaraan desa. Selain jadi komandan juga beliau dipercayai gitu kan untuk itu sangat memudahkan sebenarnya ya untuk mengayomi masyarakat lah. Misalnya ada yang sakit tengah malam atau siang gitu aja lah, tinggal hubungi kami Linmas sudah. Oke, cukup menarik pemirsa mengenai teman-teman Linmas ini sendiri gitu kan, sepak terjangnya seperti apa. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya gitu kan ya. Begini Pak, mengenai Linmas gitu kan ya, masyarakat itu kan tadi Bapak kan sudah menyinggung bahwa masyarakat itu selalu membutuhkan Linmas di saat pada acara-acara tertentu gitu kan. Iya, itu betul. Bapak ditugaskan oleh masyarakat sendiri ataupun memang dari pihak pemerintah harus membantu orang-orang yang sedang mempunyai acara itu? Enggak sih, saya gini lah, misalnya kalau ada yang hajatan, kita itu sebenarnya walaupun nggak disuruh sama, kalau di pemerintah mah nggak nginstruksikan kan lah, cuma kita punya inisiatif walaupun nggak disuruh sama Saibul Bednya gitu yang punya hajatnya, kalau keadaannya di tempat-tempat itu agak rawan kecelakaan, misalnya di pinggir jalan atau untuk ngatur parkir, kita punya inisiatif sendiri sih, walaupun dari awalnya enggak, karena ini udah ditatar semua, kerjakan aja, walaupun nggak dikasih apa-apa nggak apa-apa, nggak usah, meskipun nggak usah ada minta instruksi dari kita itu nggak usah minta upah, tapi kalau dikasih mah terima aja, udah gitulah. Oke, luar biasa pemirsa. Jadi pada malam hari ini saya sudah ngobrol dengan teman-teman Linmas dan beserta komandan Linmasnya ini sendiri. Dan memang jujur saja gitu kan, saya sudah melihat bagaimana keadaan khususnya kampung Cikoranji, umumnya Desa Tanjung Kerta, keadaan Linmas ini sendiri gitu kan sangat membantu lah ya, sangat membantu. Dan mungkin masyarakat juga ke depan di samping itu kan teman-teman ini sendiri sudah membantu, tolonglah untuk bentuk perhatiannya gitu kan ya, dari pihak masyarakat juga
apapun peralatan-peralatan Linmas ini sendiri kan banyak kalau saya lihat ya. Oh, dari ini mulai peralatan limat ini sebenarnya lampu, yang ngredit ini sih. terus ini kredit. Kredit Terus deh. ada itu HT juga gitu kan ya Pak. Yo beli. Bahkan saya belum ditanya nih kenapa pakaian Linmas kok hitam-hitam. Nah, kenapa Pak? Nah, ini mengenai pakaian kok Linmas kan bukan kan hijau. Iya, Linmas harusnya. itu di nasional itu kan hijau. Kok ini mah hitam-hitam? Nah, ini kebetulan saya punya inisiatif untuk di kampung ini mah. Kalau di kampung mah kita bikin seragam hitam-hitam aja lah. Oke. Hitam-hitam bikin biar kelihatannya agak gagah sedikit, keren sedikit. Apalagi di yang hajatan gitu. Luar biasa. Udah gitu lah. Jadi penampilan pun harus mendukung lah. Oke. Mungkin obrolan kita sebenarnya masih panjang, masih Pak. Panjang banget. Namun kalau saya lihat ini kan sudah malam dan takutnya mengganggu bapak-bapak juga sedang bertugas. Agak bertugas ya memang. Bertugas dan mohon maaf gitu kan podcast Rotsling mengundang bapak-bapak sebentar untuk memang butuh sekali gitu kan pemirsa ataupun penonton di masyarakat ini untuk memberikan informasi-informasi dari teman-teman Linmas. Dan saya doakan juga gitu kan ya teman-teman Linmas ini sendiri supaya tetap eksis, semangat gitu kan lah, pada sehat. Dan ke depan juga gitu perhatian dari pihak pemerintah dan masyarakat lebih bagus lagi lah untuk teman-teman Linmas. Amin. Mungkin itu saja dari saya, khususnya dari podcast Rotsling, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya yang dapat menyinggung ataupun apa. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan podcast Rotsling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.